Filsafat Hukum dan Etika Profesi topik ke-23 dari 60 topik. Konsep hak asasi manusia, bagian ketiga. Macam-macam hak asasi manusia, HAM. Sesuai dengan perkembangan dan tingkat kemajuan dari masing-masing negara, hak asasi manusia dapat diperinci sebagai berikut. A. Hak asasi pribadi meliputi kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai. B. Hak asasi ekonomi meliputi hak dan kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. C. Hak persamaan hukum meliputi hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. D. Hak asasi politik meliputi hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Hal ini termasuk dalam hak asasi politik, yaitu hak turut serta dalam mengolah, menata, dan menentukan warna politik dan kemajuan negara. E. Hak asasi sosial dan kebudayaan meliputi hak kebebasan mendapatkan pengajaran atau hak pendidikan serta hak pengembangan kebudayaan. F. Hak asasi perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, melindungi hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Prinsip-prinsip hak kewajiban manusia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan hal-hal berikut. A. Macam-macam hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan anak. B. Kewajiban dasar manusia meliputi hal berikut ini. 1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima di negara Republik Indonesia. 2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. 5. Setiap menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pancasila sebagai landasan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia serta sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Hal ini tercermin dalam setiap sila-sila Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari kelima sila tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati seksama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku, atau bangsa. 3. Mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. 4. Selalu bekerja sama, saling menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama manusia. 5. Mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur. 6. Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan hak asasi manusia di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini merupakan suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, dalam bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok, atau manusia lainnya. Batang tubuh UUD 1945 sebagai landasan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa prinsip hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut.
1. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28. 4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan. Pasal 28. 5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 11. 7. Bab 10 Pasal 28 huruf AJ tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai landasan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan TEP MPR RI nomor XVI MPR 1998. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri atas hal-hal berikut. 1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. 9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu,
berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya. 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Selain mengatur hak asasi manusia, undang-undang ini juga mengatur kewajiban asasi manusia sebagai berikut. 1. Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian pengadilan, dan perasaan aman, perlu dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa peraturan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 3. Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948, Declaration Universal of Human Rights. Itulah materi topik ke-23 Filsafat Hukum dan Etika Profesi, untuk membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dalam memahami mata kuliah dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.